Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman. Pagi, Terima Pak. kasih ya yang udah terima kasih yang udah mau ikut gabung ya di bimbingan kita hari ini. Semuanya gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar, bahagia, Ya. sukses ya. Ya, lagi semangat-semangatnya ya pagi ini. Bagus. Sebelumnya udah pada kenal belum di sini? Belum. Belum, ya. Pak. Ya, nah, langkah baiknya kita kenalan dulu. Nih, kan ada peribahasa tak kenal maka tak sayang ya. Jadi kita perkenalan dulu. Silakan mau siapa dulu yang mau kenalan? Saya, Ya, boleh, sok. nama saya Devitania dari B2. Selanjutnya, Nama saya Indah Novianti Aulia dari B2. terus Saya dari B2. ya. Jadi ada di sini ada Indah, Desi sama Dina ya. Nah, dikumpulkannya hari ini buat bimbingan konselingnya. Sebelumnya ada yang tahu bimbingan konseling itu apa? Bimbingan konseling. Bimbingan konseling kelompok ya. Lebih tepatnya bimbingan konseling kelompok. Sebelumnya ada yang tahu? Bimbingan kelompok itu apa? Ada yang tahu? Layanan bimbingan yang diberikan suasana kelompok yang diberikan kepada individu untuk membahas topik secara luas dan bermanfaat buat anggota kelompok. Oke, ada lagi yang mau jawab? Kelompok. Bimbingan kelompok itu apa sih? Bimbingan kelompok itu adalah suatu bimbingan yang diberikan secara langsung atau secara kelompok untuk memberikan suatu informasi untuk membantu anggotanya dalam Ya, Bu Indah gimana coba? Bimbingan kelompok itu apa? Kalau menurut saya, bimbingan kelompok itu pemberian informasi dari seorang guru BK terhadap para siswa dalam satu kelompok. Gitu, Pak. Jadi dapat disimpulkan ya, bimbingan kelompok itu adalah pemberian tujuan bantuan ya, berupa sebuah kelompok dari seorang pencelor kepada seorang pencelor. Nah, ada yang tahu nggak tujuan bimbingan kelompok itu apa saja sih? Ini udah tahu nggak tujuan bimbingan kelompoknya? tujuannya untuk memberikan wawasan atau suatu pandangan dan memahami anggotanya anggota terhadap topik yang akan dibahas misalkan. Ya, ada lagi? Tujuannya untuk lebih berani berbicara di depan umum, bertanggung jawab, meningkatkan percaya diri, terus bisa mengemukakan pendapat, ya sharing. Kalau menurut saya, tujuannya memahami suatu topik yang sedang dibahas, Pak. Ya, jadi dapat simpulkannya tadi ya, pada tujuannya itu dapat untuk mengumpulkan masalah, memecahkan masalah, juga membuat seorang konselor atau siswa dapat mengembangkan potensinya, atau juga dapat berbicara di depan umum, seperti itu ya. Nah, di bimbingan kelompok juga ada 3 asas, yaitu asas kesukarelaan, asas kenormatifan, sama asas keterbukaan. Jadi itu yang menopang bimbingan kelompok. Nah, cara untuk bimbingan kelompok juga itu adalah caranya berbentuk kelompok ya, mulai dari 3 orang lebih berarti ya. Ya, dan dipimpin oleh 1 orang ketua kelompok atau leadernya. Ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan asas keterbukaan itu harus seperti apa sih? Asas keterbukaan itu asas yang mengutarakan perasaan atau pendapat secara langsung.
Nah, untuk asas kenormatifan sendiri itu juga itu apa? Coba ada yang mau jawab? Kalau asas kenormatifan itu kayak gini Pak, jadi kalau misalkan ada teman kita atau orang lain yang sedang berbicara, kita itu harus mendengarkan gitu, menghormati, tidak boleh memotong pembicaraan. Ya. Jadi semua yang dibicarakan dalam kelompok tidak boleh bertentangan gitu. Kenormatifan. Nah, satu lagi asas kesukarelaan itu gimana? Maksudnya itu asas kesukarelaan. Gimana? Asas kesukarelaan itu jadi semua anggota dapat menampilkan diri atau dipaksa oleh teman lain atau kelompok lain. Nah, jadi bimbingan itu ada 3 asas ya, itu asas keterbukaan, dari asas terbuka, jadi kan harus diungkapkan gitu kan. Terus ada asas kesukarelaan, harus sukarela gitu kan, harus tanpa ada paksaan dari siapapun, dari pihak manapun, dan juga ada asas kenormatifan, harus sesuai dengan norma yang ada gitu kan, menghargai orang lain gitu kan, apalagi soal pendapatnya. Nah, mungkin itu penjelasan soal bimbingan kelompok, dapat dipahami ya. Nah, bimbingan kelompok sendiri gimana gitu kan? Tadi kan katanya harus berbentuk kelompok ya, 3 orang lebih gitu kan. 3 orang lebih gitu kan. Dan juga dipimpin oleh satu ketua kelompok gitu. Nah, juga buat membahasnya itu harus sesuai dengan persetujuan kelompok gitu kan, untuk mau membahas apa aja. Nah, di pertemuan hari ini kita mau membahas apa nih gitu kan. Ada usulan gitu kan buat di pertemuan hari ini. Bullying Pak, bullying. Gimana? Boleh. Gimana buat anggota kelompoknya? Kita bahas soal broken home katanya. Broken home boleh. Ya, boleh Pak, broken home. Ya, jadi kita akan bahas broken home ya di pertemuan ini ya. Sebelum lebih jauh lagi, semuanya udah tahu belum broken home itu seperti apa gitu kan? Coba ada yang mau menjelaskan? Ya. Kondisi dari anak orang, dari perpecahan keluarga. Broken home itu kondisi saat keluar peran anggota, kewajiban dan peran mereka. Misalnya, orang tua sering bertengkar, struktur keluarga tersebut tidak sehat secara psikologis. Ada lagi? Broken home itu apa gitu? Nggak, mau penjelasannya, pengertian ataupun juga pendapat kalian soal broken home? Kalau menurut saya, broken home itu di mana suasana rumah tidak nyaman sehingga anak yang menjadi korban. Itu mungkin. Jadi broken home itu adalah usaha atau ketidakharmonisan sebelumnya yang menyebabkan seorang anak menjadi korbannya. Nah, dampak dari broken home sendiri itu apa sih? Ada yang mau mengungkapkan? Dampak dari broken home tersebut umumnya membuat anak merasa sedih, kehilangan orang tua, terus kurangnya motivasi, penyemangat, serta gangguan psikologis karena ngaruh dari nilai akademik, mungkin seperti itu. Bahkan bisa lebih membenci kedua orang tuanya. Menurut Indah sendiri gimana nih dampak dari broken home? Kalau menurut saya, dampak dari broken home
Sama tadi Pak kayak Desi, jadi terlebih ke anaknya ya, jadi ada gangguan psikologisnya gitu. Terus mudah mendapat pengaruh buruk dari lingkungan gitu. Nah, tadi buat dampaknya banyak ya, buat dampak broken home itu sendiri banyak ya. Yang pertama mulai dari akademiknya gitu kan. Orang yang terdampak broken home biasanya itu daya pendidikannya agak menurun gitu ya. Karena kurangnya motivasi dan lainnya. Juga dari segi psikologisnya ya, dia jadi rata-rata orang atau anak yang terkena broken home itu rata-rata dia jadi orang yang pendiam, gitu kan. Orang yang hanya bisa lingkungannya juga rata-rata malah mengajak yang kurang baik terhadap si korban tersebut. Nah, untuk cara mengatasinya gimana nih gitu? Ada yang mau coba mengungkapkan pendapatnya gitu. Cara mengatasi agar broken home itu tidak terjadi itu kan di sebuah keluarga gitu. Mulai dari peran orang tuanya segimana nih, peran anaknya harus gimana nih biar suatu keutuhan keluarga itu ada gitu. Biar keluarga itu dari Desi dulu. Jangan memperlihatkan masalah kepada anak. Terus anak kalau sebagai peran orang tua harus jadi tempat cerita untuk anak. Jangan biar ajaklah anak tersebut ke hal yang positif. Kalau Dina gimana nih pendapatnya? Peran yang harus dilakukan oleh orang tua sama anak-anak lah biar keluarga itu utuh gitu, tidak ada broken home. Kalau orang itu bertengkar itu ke anaknya, terus kan itu harus ketika anak kita apa dengan dia merasa terdengarkan oleh orang respon anak pun. Nah, kalau dari Ida sendiri gimana nih pendapatnya agar keluarga itu harmonis mulai dari peran orang tua sama anaknya? Kalau menurut saya komunikasi jadi orang tua itu jangan sampai meninggikan egonya gitu. Harus lihat anak, terus apa-apa dikomunikasikan. Karena harus memikirkan masa depan anak-anak gitu. Jangan hanya ego masing-masing ayah atau ibunya. Supaya ketenangan sama kenyamanan di rumah itu tercipta. Jadi si anaknya nggak ngerasa dicuekin atau kurang perhatian gitu. Jadi gitu ya, peran orang tua itu sangat vital ya. Jadi orang tua itu harus bisa berkomunikasi dengan baik, gimana caranya menjelaskan suatu masalah yang ada di keluarga kepada anak. Mungkin untuk anak-anak di bawah usia dini sulit ya, atau masih anak-anak sulit untuk menjelaskan gimana buat menjelaskan permasalahan tersebut gitu kan. Peran anak juga terhadap harus lebih memahami itu kan, apalagi kalau aja dengan harus gitu dalam kawan ini kan. Nah, kalau sudah terjadi broken home gitu ya di sebuah keluarga gitu kan, harus sudah ada yang harus dilakukan agar si korban atau anak itu tidak terjerumus ke pergaulan yang bisa dibilang negatif.
Nah itu gimana tuh? Ada mau yang dapatnya? Dari Indah dulu gimana nih, Mbak? Kalau udah terjadi nih kan dampaknya udah terjerumus ke pergaulan yang negatif. Ya, kalau menurut saya peran lingkungan ya teman-temannya juga berpengaruh ya Pak. Jadi kalau bisa sebisa mungkin mencari lingkungan yang baik dan bisa mengajak dia menjadi baik gitu, membawa dia menjadi baik. Kalau misalkan sudah terlanjur masuk ke lingkungan yang tidak baik ya peran orang-orang terdekat gitu selain orang tua mungkin saudara atau kakak dan adik atau mungkin kakek nenek gitu yang bisa istilahnya menjaring atau membawa anak tersebut ke lingkungan yang lebih baik lagi. Mungkin itu Pak menurut saya. Nah, gimana nih buat Dina kalau udah terjadi gitu ya, udah terjadi buat menyelesaikan masalahnya gitu kan, agar si anak terjerumus ke lingkungan yang negatif. Biasanya itu kan kalau orang yang broken home kadang suka diculin ya sama keluarganya gitu. Jadi merasa dia tuh gak ada yang apa ya, gak ada yang sayang sama dia gitu. Soalnya apa keluarga yang lainnya. Nah, tapi karena sebenarnya harus merangkul gitu ataupun dari pihak Ini tepatnya. Agar si anak tidak terjerumus ke hal negatif, ya mungkin harus lebih memberikan siraman rohani, terus memberitahu apa yang lebih baik gitu. Dari ya mungkin broken home itu akhir dari segala ke yang lebih lagi atau memberikan kesibukan untuk hal-hal yang positif biar nggak ingat dengan masalah di rumah gitu. Ya mungkin banyak ya cara buat agar anak itu tidak terjerumus ke lingkungan yang negatif. Itu tergantung juga dari pihak keluarganya, apakah orang tuanya tetap mau memikirkan anaknya walaupun telah terpisah ataupun juga hanya memikirkan egonya sendiri gitu kan. Tapi langkah baiknya peran orang tua di sini sangat penting ya kalau udah terjadi. Bila orang tuanya bisa berkomunikasi dengan baik, bisa menjelaskan bahwa permasalahannya seperti ini, mungkin anak ini akan menerimanya dengan lapang dada. Dan peran lingkungan di sini juga sangat vital gitu kan. Mulai dari peran kakaknya kalau dia punya kakak ataupun juga peran kakek neneknya, juga saudara-saudaranya gimana caranya merangkul bahwa agar si anak itu lebih ke pergaulan yang positif gitu kan. Jadi dampak dari broken home sendiri itu tidak akan terlalu terasa gitu kan. Nah, agar si anak itu lebih aktif gitu kan, di dunia pendidikan itu banyak ya anak-anak yang bisa dibilang kurang aktif dalam berpendidikan gitu kan, atau belajar gitu kan. Karena broken home itu sendiri. Kalau dari kalian sendiri ada nggak gitu kan sebuah ide ataupun sebuah gagasan pendapat agar si anak itu biasanya gitu kan biar ada cara gak biar anak itu aktif anak broken home ini ya biar aktif belajar gitu. Kalau gak ada juga gak apa-apa gitu kan. Yang bikin semangat gitu. Oh iya nih, sebelumnya kita udah menyepakati belum ini waktu buat itunya? Waktu buat durasinya berapa menit ini? Buat konsil ini. Tadi lupa ya, mohon maaf ya. Sebelumnya lupa tidak menjelaskan dulu soal apa?
soal berapa menit gitu, waktu yang akan dibahas gitu. Apakah kedengeran suaranya? Kalau 45 menit kelamaan ya, Pak? Ya gimana nih, sepakatnya beberapa menit nih? Sebenarnya kita udah lumayan lama juga tadi. Jadi kita sepakati berapa menit untuk durasi bimbingan kelompoknya untuk hari ini? Seefektifnya aja. 30 menit ya tadi. Oh ya, 30 menit gimana? 30 menit aja? Yang lain. Ya, Pak. 30 menit. Ya oke, berarti 30 menit ya. Jadi udah disepakati ya bahwa bimbingan kelompok hari ini 30 menit. Udah berapa menit sih sekarang? Jadi mungkin agak kelamaan ya, jadi agak lupa nih. Baru 20 menitan, Pak. Tapi waktunya bentar lagi kita persingkat saja gitu kan. Kita lanjutkan pembahasannya soal broken home. Tadi kita sudah menjelaskan ya gimana dampak broken home itu sendiri, terus penjelasan broken home itu sendiri gitu kan. Yang pertama tadi kan jelas ya bahwa komunikasi menjadi hal yang paling penting gitu kan buat menjaga keharmonisan sebuah keluarga. Terus faktor lingkungan korbannya anak gitu kan agar dia tidak terjerumus ke hal-hal negatif atau itu pergaulan yang negatif. Sepertinya semuanya kurang semangat ya, agak lesu atau emang ini gara-gara sinyal gitu. Suaranya agak putus-putus dari tadi. Agak putus-putus ya. Nah, buat kalian sendiri ada pendapat lain nggak gitu kan soal broken home gitu kan? Apa ada sebuah hal yang ingin ditanyakan dulu gitu kepada rekan-rekannya gitu kan? Kalau kalian belum paham soal broken home itu sendiri gitu. Terakhir sebagai anak broken home itu ada kok yang sampai sedia gitu. Sampai sukses karena dia tuh dibandingkan saya harus memikirkan orang tua saya atau pertanggungan saya gitu atas penderitaan saya dampaknya gitu kan, lebih baik saya bangkit dengan cara menggapai tapi dia terus belajar optimis gitu kita dia gitu. Begitu nih kan home dan si anaknya itu tidak memiliki keluarga yang lain gitu. Jadi hanya nenek kasihnya nggak ada, kan dia hanya tunggal. Dan ternyata dia broken home dan si keluarga orang tuanya itu sendiri agak mengacuhkan. Untuk menyelesaikan yang seperti itu menurut kalian seperti apa? Gitu? Kalau kalian menanggapi kasus seperti itu, gitu. Mungkin lebih buat memotivasi dirinya sendiri gitu harus seperti apa gitu. Bisa curhat ke guru BK yang di sekolah biar misalnya nggak ada keluarga lain lagi. Ini kasus. Kalau menurut saya halo? Ya, ada soalnya kok. Ya, kalau menurut saya tadi di ini ya dikasih contoh kasus sama Dina. Ternyata ada beberapa anak yang anak broken home itu bisa bangkit gitu dan bisa bangkit karena dia punya tujuan gitu. Berarti faktornya juga
dari diri sendiri dianya juga gitu Pak. Jadi kalau dia punya tujuan, punya tekad yang kuat, dia nggak peduli kondisi dia seperti apa, yang penting dia bisa bangkit, semangat gitu. Ya, seperti itu ya. Kalau ada kasus seperti itu, anak yang terkena broken home gitu, tergantung dirinya sendiri gitu. Apa mau motivasi dirinya untuk bangkit atau tetap terpuruk gitu. Kalau dirinya tetap memilih untuk terpuruk, ya dia tidak akan pernah bangkit gitu kan. Tapi kalau dirinya lebih ingin bangkit gitu kan, ingin menerima masalah itu, pasti gitu kan, dia pasti akan bangkit. Intinya kalau dia tetap bersyukur bahwa ya menerima gitu kan, bahwa ini adalah cobaan dari Tuhan, maka ya udah saya jalani dengan lapang dada. Karena Tuhan itu tidak akan mengasih cobaan pada umatnya melebihi batas kemampuannya, seperti itu ya. Nah, biar gak jenuh nih ya, kita bergerak dulu ya. Sebenarnya udah mulai lemas gitu kan. Ini masih pagi gitu kan. Ada sebuah game nih, gimana kalau kita game dulu? Ya, boleh Pak. Boleh. Ya, game dulu ya. Nama gamenya saya bilang gitu kan. Nanti komandonya ada di saya gitu kan. Nanti saya bilang pegang telinga. Nah, semuanya pegang telinga gitu kan. Kita mengetes konsentrasi apakah masih berkonsentrasi gitu kan. Walaupun ini lebih baiknya enaknya gitu kan, harusnya dilakukan dengan tatap muka langsung gitu kan, tidak dengan virtual, tapi karena kondisi saat ini jadi kita coba secara virtual gitu kan. Kita tes dulu. Saya bilang pegang mata. Oke, masih fokus. Bilang itu. Nah, udah mulai ada yang udah fokus nih, udah ada yang nggak fokus nih. Atau mungkin sinyalnya agak delay mungkin. Oke, saya bilang pegang hidung. Oke, saya bilang pegang mata. Saya bilang pegang mata. Saya bilang pegang mulut. Berarti konsentrasinya masih bisa gitu ya, walaupun udah ada lemes gitu kan. Kalau boleh tanya, ini udah waktu berapa menit lagi ya waktunya? 7 menitan lagi Pak. 7 menitan lagi. Masih ada waktu ternyata ya. Nah, dari teman-teman sendiri yang mau mengubahkan pendapatnya nggak nih yang lainnya gitu? Agak bahas mungkin ya. Mungkin teman-teman ada pertanyaan soal broken home yang belum terjawab gitu kan sampai saat ini, dan teman-teman yang lain mungkin bisa menjelaskan ataupun juga saya bisa menjelaskan. Tidak ada gitu ya. Tidak ada yang mau pendapatnya lagi. Nah, gimana nih pendapat kalian tentang kegiatan hari ini gitu kan? Kesannya gitu buat kegiatan hari ini. Sebelum diakhiri gitu kan, kesan-kesannya kegiatan ini sebelum diakhiri. Dari Desi dulu, boleh dari sini. Pesan-pesannya sangat apa terapi? Sangat baik sekali, terus sampai perjuangannya gitu, sampai menunggu teman-teman yang lain. Terus senang gitu masih pagi udah olahraga gitu, sampai saling nunggu gitu.
Boleh yang lain mana? Ya, pendapatnya dari Indah dulu gimana? Kesan-kesannya buat hari ini. Ya, kesan-kesannya alhamdulillah jadi banyak ilmu dari teman-teman yang berpendapat, lebih memahami broken home itu seperti apa, cara-cara supaya menghindari broken home itu seperti apa, khususnya untuk kita sebagai anak gitu ya, bagaimana cara menyikapi ketidaknyamanan di rumah gitu. Kalau kekurangannya mungkin karena ini virtual ya Pak, jadi suaranya putus-putus, jadi kadang kalimatnya itu tidak utuh gitu dari teman-teman yang berpendapat sama dari Bapak penjelasannya, jadi kurang utuh gitu. Itu sih Pak kalau dari saya. Kalau dari Dinas jadi gimana nih pendapat kesan-kesannya gitu sama kekurangannya agar nanti di pertemuan berikutnya lebih bisa diperbaiki lagi? Kesan-pesannya sama kayak Teh Indah itu, kalau misalkan kekurangannya ya karena kan lebih enak itu langsung ya face to face gitu, nggak virtual. Jadi apa ya, merasa benar gitu, puguh gitu kalau bahasa Sundanya mah gitu. Wah, enggak ya, terima kasih ya buat teman-teman tadi kesan-kesannya mungkin seperti itu ya. Mungkin ini kalau tidak dalam masa pandemi mungkin akan lebih enak gitu kan secara langsung ketemunya gitu kan. Jadi kita lebih bisa mengenal satu sama lain. Tapi ya kita gimana lagi gitu ya, pandemi gitu kan udah nggak bisa gitu kan karena pemerintah juga melarang buat keluar rumah gitu kan, membatasi bersosial, jadi kita hanya bisa bersosial lewat dunia maya aja. Tapi semoga ini tidak mengurangi esensi sama tujuan dari bimbingan sendiri gitu kan, walaupun mungkin agak kita masih belum sinyal kadang-kadang masih putus-putus mungkin ya, dan juga masih banyak gangguan-gangguan lagi lainnya. Bisa diperbaiki lagi ke depannya gitu. Semoga ke depannya pandemi ini cepat beres gitu. Nah, sebelum kita akhiri gitu kan pertemuan ini, mari kita berdoa agar masa sakitnya bumi ini gitu kan, pandemi ini cepat beres kan, supaya kita semua dapat berjumpa lagi, tetap berjumpa lagi. Terus saya dan agamanya masing-masing berdoa di pesawat. Semoga di pertemuan berikutnya lebih bisa panjang lebar lagi ya. Karena tadi udah disepakati 3 menit, hampir beres ya 30 menit ya. Apa masih kurang 1 menit lagi? Sudah Pak. Ya, agar mengefektifkan waktu gitu kan. Mungkin hanya sekian dari saya itu kan. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun juga salah perbuatan, karena kita hanya manusia gitu kan. Ladangnya sebuah kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih semuanya, semoga semuanya sehat-sehat aja, semoga baik-baik aja ya. Semoga terus semangat dalam menjalani aktivitas walaupun banyak batas gitu kan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.